Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Kebijakan Global dan Penanggulangan Kemiskinan melalui kolaborasi Pentahelix. Pertama-tama saya akan membacakan tentang kemiskinan dan kebijakan global. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang atau 9,03%. Dengan jumlah kemiskinan sebesar ini tidak mudah bagi Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals nomor 1, yaitu no poverty. Hal ini juga merupakan tantangan cukup besar untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kemiskinan adalah multifaceted problem, merupakan fenomena umum yang dihadapi oleh negara berkembang maupun maju, meskipun tingkat kompleksitasnya berbeda. Di negara maju, kemiskinan cenderung hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat, sementara di negara berkembang, angka kemiskinan adalah masif, kerap kali melibatkan hampir setengah atau lebih dari jumlah penduduknya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota diperkirakan akan terus meningkat dengan prediksi bahwa pada tahun 2050 66% dari populasi dunia akan tinggal di perkotaan yang dapat mengancam eksistensi desa dan penduduknya. Kemiskinan semakin memprihatinkan dengan adanya kebijakan global seperti perdagangan bebas atau free trade. Di masa ini, kebijakan global ini telah menjadi fenomena umum di seluruh dunia. Bagaimana dampak positifnya? Bagaimana dampak negatifnya? Mengapa timbul dampak negatif yang tidak diharapkan? Banyak pihak yang optimistik bahwa perdagangan bebas akan menimbulkan kemakmuran. Namun banyak pihak juga yang mengamati bahwa perdagangan bebas dapat menimbulkan kemiskinan, khususnya bagi kelompok marginal di negara-negara berkembang, terutama karena ketidaksiapan negara berkembang dalam memasuki era perdagangan bebas yang sangat kompetitif. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada dampak negatif free trade atau perdagangan bebas dan bagaimana agar Indonesia kita bersama-sama bisa meminimalisir dampak negatif dan bisa memetik manfaat dari free trade. Dalam paham neoliberalisme merupakan konsep dasar dari perdagangan bebas. Secara garis besar, Mansur Hakim menjelaskan pendirian paham neoliberalisme sebagai berikut, yaitu pertama, biarkan pasar bekerja tanpa distorsi. Kurangi pemborosan seperti subsidi untuk pelayanan sosial. 3. Adakan privatisasi. 4. Utamakan tanggung jawab individual. Jadi tanggung jawab masalah individual itu bukan urusan pemerintah, tapi individu masing-masing. Saya mohon izin minum, Bapak Ibu. Di atas terlihat manfaat perdagangan bebas, namun secara mikro beberapa hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan realitas sebaliknya. Berikut ini ilustrasi kasus yang menunjukkan terpuruknya petani kita sebagai dampak perdagangan bebas. Cepi adalah salah satu petani kentang asal Sukamana, Pengalengan, Jawa Barat, mengeluh kecewa dengan membanjirnya produk impor di pasar lokal saat ini. Dari 1 hektar dia hanya mendapat untung 4 juta. Padahal biasanya dari 1 hektar tanaman kentang, Cepi bisa meraup laba sampai 15 juta. Merosotnya keuntungan Cepi ini karena satu hal, banjirnya kentang impor di pasar. Kentang impor membuat pasokan kentang meluap hingga harga menjadi hancur. Sebelum kentang impor membanjiri pasar, kentang lokal dihargai 6.000 hingga 7.000 per kilo. Pada saat ini, para tengkulak membanderol kentang petani 3,5 sampai 4.000 per kilo. Adapun harga kentang impor hanya di kisaran 2.500 per kilo. Beberapa petani bahkan saat ini sudah beralih menjadi pedagang karena keimporan yang lebih menggiurkan. Hasil penelitian terhadap petani apel di Batu Malang menunjukkan fenomena serupa. Terjadi kemiskinan terhadap petani apel. Dewasa ini perdagangan bebas merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di Malang terhadap petani apel. Fenomena tersebut selayaknya makin disadari oleh pemerintah sehingga petani dan kelompok terkait tidak terkriminalisasi. Hasil penelitian dan program pengabdian masyarakat kepada petani apel mengungkapkan bahwa terkadang lebih mahal apel kita di pasar sehingga petani mempertanyakan mengapa buah impor bisa lebih murah dari buah lokal. Mohon izin terakhir saja ini untuk pemikiran saya dengan adanya fenomena seperti ini untuk mengatasi kemiskinan. Kita dapat menerapkan konsep Pentahelix. Namun karena fenomenanya adalah global, maka perlu dilakukan Pentahelix plus
Jadi tambahkan dengan selain data harus mencakup pemerintah, akademisi, dunia usaha, mayoritas dan media, tambah plusnya adalah melibatkan juga NGO internasional. Baik, terima kasih. Profesor Dr. Randa FMTD, Master of Art, Dr. of Filosofi, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas